Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christian Ferry, NIM 420205063, kelas 3B Akuntansi Keuangan Perusahaan. Video ini ditujukan untuk UTS penyusunan laporan keuangan perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan transaksi siklus perusahaan jasa pada usaha bengkel servis Meldi. Di sini dapat lihat beberapa transaksi yang terjadi pada usaha bengkel servis Meldi. Kemudian masuk pada transaksi pada perusahaan bengkel servis Meldi. Pertama, transaksi pembelian. Transaksi pembelian yang sering dapat dilakukan oleh perusahaan jasa yaitu berupa pembelian peralatan dan perlengkapan kerja untuk memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan, maka perusahaan wajib menyiapkan peralatan dan perlengkapan untuk mendukung operasionalnya. Dapat lihat beberapa contoh transaksi pembelian. 1. Dibeli peralatan bengkel dan perlengkapan bengkel masing-masing seharga 2 juta dan 750.000. Jumlah tersebut dibayar tunai tanggal 2 September 2019. 2. Dibeli dengan kredit peralatan bengkel seharga 1.500.000 dari usaha dagang sejahtera tanggal 4 September 2019. 3. Dibeli oli, minyak rem, dan perlengkapan bengkel lainnya dari usaha dagang makmur secara kredit 600.000 pada tanggal 15 September 2019. 4. Dibeli tunai perlengkapan kantor seharga 150.000 dan peralatan kantor seharga 400.000 pada tanggal 22 September 2019. Selanjutnya, transaksi pendapatan. Seperti halnya perusahaan lain, perusahaan jasa dibuka dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Pendapatan seperti halnya perusahaan lain, perusahaan jasa dibuka juga dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Pendapatan dari perusahaan jasa yakni pendapatan dari layanan yang telah diberikan. Yang pertama, diterima tunai pendapatan servis 400.000 tanggal 5 September 2019. 2. Diterima uang muka untuk pekerjaan cat mobil 4 juta pendapatan servis pada tanggal 6 September 2019. 3. Dikirim faktura penagihan atas pekerjaan cat mobil yang telah dikerjakan 1.200.000 kepada usaha pengangkutan teladan tanggal 9 September 2019. 4. Diterima pembayaran angsuran piutang sebesar 900.000 transaksi tanggal 9 September. 5. Diterima pendapatan dari repatriasi sejumlah 600.000 tanggal 27 September 2019. 6. Diterima tunai pendapatan servis 400.000 tanggal 28 September 2019. 7. Diterima pendapatan servis atas mobil yang telah diselesaikan sejumlah 550.000 tanggal 30 September 2019. Selanjutnya, pembayaran beban-beban. Selain mengeluarkan uang untuk membeli keperluan seperti peralatan dan perlengkapan, untuk menunjang operasionalnya, perusahaan jasa juga mengeluarkan beban. Adapun beban tersebut merupakan suatu kewajiban sehingga Anda harus membayarnya. Contohnya, 1. Dibayar sewa untuk ruangan hotel bengkel sebesar 3 juta rupiah tanggal 3 September 2019. 2. Membayar gaji pegawai 150.000 tanggal 8 September 2019. 3. Dibayar biaya telepon 20.000 tanggal 20 September 2019. 4. Dibayar gaji pegawai 250.000 tanggal 29 September 2019. Kemudian, penerimaan piutang. Penjualan atau jika di perusahaan jasa yakni pemberian layanan yang dilakukan secara kredit akan menimbulkan piutang. Sesuai dengan kebijakan atau kesepakatan yang telah dilakukan dengan pembeli, maka konsumen dengan tagihan piutang akan melunasi pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Contoh transaksinya: 1. Diterima uang muka untuk pekerjaan cat mobil sebesar 4 juta rupiah tanggal 6 September 2019. 2. Diterima pembayaran angsuran piutang sebesar 900.000 transaksi tanggal 9 September tanggal 26 September 2019. Selanjutnya, penanaman dan pengembalian modal dan investasi. Suatu perusahaan pertama kali saat didirikan pasti ada setoran modal dari pemilik ataupun dari investor. Semua investasi juga harus dicatat dengan baik apabila jika dana atau modal yang diperoleh dari pihak lain. Dengan demikian, pembagian hasil dan pengembaliannya jelas. Contoh transaksinya:
Meldi menginvestasikan uang tunai ke kas perusahaan sejumlah 10 juta rupiah tanggal 1 September 2019. Kesimpulan, itulah 5 transaksi perusahaan jasa yang umum dilakukan dan perlu diketahui, sehingga Anda dapat menentukan pos atau akun dari setiap transaksi yang terjadi secara benar. Dengan demikian Anda dapat mengurangi risiko kesalahan dalam pengelolaan keuangan. Jumlah dan jenis transaksi yang terjadi pada perusahaan jasa berbeda antar perusahaan, bergantung pada besar atau tindak lingkup operasional perusahaan. Perusahaan yang lebih besar tentu saja akan lebih kompleks dan banyak transaksinya daripada perusahaan dengan skala kecil. Untuk memudahkan Anda menghitung dan mengelola semua transaksi yang terjadi, Anda dapat menggunakan bantuan software akuntansi seperti jurnal sebagai software keuangan perusahaan dapat membantu Anda menjalankan sistem akuntansi perusahaan dengan cepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan transaksi pada perusahaan dagang dengan contoh perusahaan BC Meldi. Dapat lihat transaksi selama bulan Desember 2019. Berikut saya akan menjelaskan mengenai transaksi yang terjadi pada perusahaan BC Meldi. Yang pertama, pembelian barang dagang. Transaksi pembelian barang dagang merupakan kegiatan membeli barang dari pihak lain, baik toko, perorangan maupun perusahaan. Transaksi pembelian barang dagang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu transaksi pembelian barang dagang secara tunai dan transaksi pembelian barang secara kredit. Contoh pertama yaitu membeli barang secara kredit pada gudang HMI HPAI Pusat sebesar 7.210.000. Yang kedua, membeli barang secara kredit kepada kios HPAI sebesar 1.548.000. Ketiga, membeli barang secara kredit kepada kios HPAI sebesar 3.286.800. Keempat, membeli barang secara kredit kepada gudang HNI HPAI Pusat sebesar 9.900.000. Kelima, membeli barang secara kredit kepada kios HPAI sebesar 2.336.400.000. Selanjutnya, retur pembelian. Pada saat transaksi perusahaan dagang membeli barang dan mendapati barang yang dibeli mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan pesanan, maka pihak perusahaan akan mengembalikan barang tersebut. Maka pihak pembeli berhak mengembalikan barang yang rusak tersebut kepada penjual. Dalam peristiwa ini, apabila dalam pembelian barang yang dikembalikan itu dilakukan secara tunai, maka penjual akan mengembalikan uang tersebut secara tunai kepada pihak pembeli. Namun sebaliknya, bila pembelian dilakukan secara kredit, maka pembeli akan membuat nota debit sebagai bukti pengurangan utangnya. Dalam pengurangan utang dilakukan dengan cara mendebit akun utang dagang dan mengkredit akun retur pembelian. Jadi apabila setiap terjadi transaksi yang berhubungan dengan pengembalian barang yang telah dibeli, akan dicatat dalam satu akun, yaitu akun retur pembelian, dan bukti transaksi yang digunakan adalah nota debit. Selanjutnya, penjualan barang dagang. Penjualan barang dagang adalah penjualan barang yang dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Sedangkan penjualan secara tunai dicatat dengan mendebit dengan akun kas dan kredit akun penjualan. Namun, sedangkan penjualan menggunakan kredit lalu dicatat dengan cara mendebit akun piutang dagang dan mengkredit akun penjualannya. Sebagai contoh transaksinya di bawah ini. Yang pertama, menjual barang secara kredit pada Tuan Bakri sebesar 3.262.000 dengan BPP 1.885.000. Kedua, menjual barang secara kredit kepada Nyonya Melinda sebesar 3.150.000 dengan BPP 2.625.000. Ketiga, menjual barang secara kredit kepada Nyonya Aisyah sebesar 2.664.000 dengan BPP 2.220.000. Keempat, menjual barang secara kredit kepada Tuan Roni sebesar 5.718.000 dengan BPP 4.765.000. Kelima, menjual barang secara tunai sebesar 5.280.000 dengan BPP 4.400.000.
Keenam, menerima penjualan tunai sebesar 5.280.000. Selanjutnya, retur penjualan dan pengurangan harga. Pada saat transaksi perusahaan dagang, retur penjualan dan pengurangan harga pada transaksi perusahaan dagang merupakan transaksi yang terjadi karena pengembalian suatu barang dagang yang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan pembeli. Apabila penjualan dilakukan secara kredit, maka pencatatan akan dilakukan dengan cara mengkredit piutang dagang dan mendebit akun retur penjualan dan pengurangan harga. Namun sedangkan untuk penjualan yang dilakukan secara tunai, maka pencatatannya adalah dengan mengkredit kas dan mendebit akun retur penjualan dan pengurangan harga. Selanjutnya, potongan penjualan. Potongan penjualan akan diberikan untuk membuat pembeli agar segera membayar utangnya sebelum tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, dan potongan penjualan tersebut akan mengurangi jumlah piutang yang diterima saat jatuh tempo dan dicatat dalam akun potongan penjualan. Dan bukti transaksi yang digunakan berupa kwitansi atau bukti kas masuk. Sebagai contoh di bawah, transaksi melunasi utang kepada HNI HPI Pusat sebesar 7.240.000 dengan diskon 1% atas pembelian 15 November lalu. Kedua, melunasi utang kepada HNI HPI sebesar 7.210.000 dengan diskon 1% atas pembelian 2 Desember. Ketiga, melunasi utang kepada kios HPI sebesar 1.520.000 dengan diskon 1% atas pembelian 10 Desember. Selanjutnya, beban angkut pembelian. Dalam transaksi perusahaan dagang, beban angkut pembelian merupakan beban angkut pada barang dagang dari gudang pihak supplier ke gudang pihak pembeli yang akan ditanggung oleh pihak pembeli. Pada saat pelunasan pembayaran sudah dilakukan, maka akan diberikan potongan pembelian. Lalu transaksi beban angkut pembelian tersebut dicatat dalam jurnal dengan mengkredit akun kas dan mendebit akun beban angkut pembelian. Maka dari itu penting bagi Anda untuk memakai aplikasi pendukung agar setiap pembukuan yang Anda miliki rapi. Selanjutnya, persediaan barang dagang. Dalam transaksi perusahaan dagang, transaksi persediaan barang dagang merupakan jumlah persediaan barang dagang yang ada pada akhir periode tertentu. Sebagai contoh, persediaan barang dagang yaitu nilai persediaan setelah dilakukan perhitungan secara fisik stock of name yang ada di dalam gudang atau toko, dan persediaan tersebut dicatat dalam akun persediaan barang dagang. Bukti yang digunakan adalah bukti memorial. Sebagai contoh transaksi di samping adalah perusahaan BC Meldi. Selanjutnya, pembayaran hutang. Apabila perusahaan mempunyai hutang, maka Anda atau pembeli wajib melakukan pelunasan hutang kepada pihak kreditor. Dalam hal ini, hutang yang sering digunakan oleh perusahaan dagang yaitu hutang pembelian barang dagang karena dilakukan secara kredit. Sebagai contoh transaksi pada perusahaan BC Meldi di bawah ini. Selanjutnya, penerimaan piutang. Apabila perusahaan atau pihak penjual memperoleh pelunasan piutang dari pihak pembeli atas pembelian barang secara kredit oleh pihak pembeli, maka harus dilakukan adalah mencatat pelunasan tersebut ke dalam pembukuan. Sebagai contoh transaksi pada perusahaan BC Meldi di bawah ini. Sekian penjelasan mengenai transaksi siklus akuntansi perusahaan jasa dan dagang. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam video ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.